pesanannya? Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya? Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH? Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024, kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, Halal itu sehat. Hai sahabat religi, hari ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menggelar kegiatan sertifikasi halal on the spot untuk mendukung kampanye wajib halal Oktober 2024. Kegiatan dilaksanakan di 46 titik lokasi desa wisata yang tersebar di Provinsi Jambi. Apa saja kegiatannya? Yuk ikuti! Layanan sertifikasi halal on the spot dilaksanakan serentak di 3.000 desa wisata se-Indonesia. Di sini tersedia layanan pendaftaran sertifikasi halal on the spot serta layanan konsultasi bagi pelaku UMKM yang akan mendaftarkan produknya. Pelaku UMKM sebagai penunjang desa wisata ini mendapatkan sosialisasi dan juga edukasi tentang pentingnya sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta meningkatkan perekonomian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu dari BPJPH Pusat yang alhamdulillah sudah datang di Jambi dari kemarin. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi. Yang kami hormati Pak Kakan Kemenak Kota Jambi atau yang mewakili. Yang kami hormati Bu Camat Danau Sipin, makasih Bu. Yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Telanai-Pura, kalau KUA-nya Pak Lurah, belum ada KUA Kecamatan Danau Sipinnya. Karena kami ini kalau pemekaran Satker itu lama Pak Lurah, urusannya di Menpan RB. Yang saya hormati, kita banggakan Pak Lurah Lego, alhamdulillah hadir pada hari ini. Bapak Ketua Kelompok Sadar Wisata, Ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal atau LP3H yang hadir pada hari ini, Ketua Lembaga Pemeriksa Halal LPH, para pendamping proses produk halal yang saya hormati, Bapak Ibu, para pelaku usaha yang kami muliakan, kami hormati dan kami. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan santai kita dan target yang kami ada di kami mohon bantuan-Mu ya Allah samping Danau agar semua yang Sipin ini terlibat dalam baik kegiatan pemerintah daerah, Kementerian Pariwisata, sosialisasi kami dan dari pendampingan BPJPH sertifikasi untuk halal bahu-membahu desa wisata bekerja dalam sama rangka untuk menopang, wajib halal membesarkan, Oktober. Jadi membangun, ada istilah bersinergi WHO. untuk membesarkan, Alhamdulillah laksanakan kita dan merancang program hari ini junjungan kita Nabi besar Muhammad sehingga pada SAW. saatnya Mari kita Oktober menyampaikan 17 tahun 2024 dan ini salam Allahumma shalli program ala untuk sayyidina wajib Muhammad halal wa ala ali sayyidina berjalan Muhammad. baik, diterima baik Jadi Pak oleh Lurah, masyarakat, yang pertama terutama kami ya mengucapkan Allah, terima kasih masyarakat Pak Lurah hari ini bisa bersedia menjadi tuan rumah. Terima kasih Pak Lurah. Yang kedua, tentu hari ini maksud dan tujuan kami adalah untuk melakukan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal. Dan ini acara-acara nasional Pak. Ada di 3.000 desa wisata secara nasional. Kemudian di provinsi hari ini berapa? 46 titik. Termasuk misalnya di Tanjung Jabung Timur hari ini di desa wisata Kampung Laut Pak Ketua, kegiatan seperti ini. Dan di seluruh kabupaten kota termasuk di Kerinci, Sungai Penuh, Merangin dan sebagainya. Ini dilakukan untuk BPJPH Pusat pada hari ini datang di Danau Sipin ini.
Ibu BPJPH dari pusat, perlu kami sampaikan, Danau Sipin ini adalah danau yang terletak di pusat kota Jambi. Dan inilah daerah wisata, salah satu daerah wisata di Provinsi Jambi ini yang 5 tahun ini berkembang pesat Pak Lurah ya, mengakomodir keinginan masyarakat khususnya kota Jambi ini untuk berwisata, dan sudah dilakukan berbagai revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Saya tahu ini karena saya tinggal di sini, Pak. Sebenarnya seberang tuh rumah mertua saya. Saya pernah tinggal 6 tahun di sini. Saya ini kawannya Bang Sani. Kemudian tentu karena ini adalah objek wisata yang banyak dikunjungi, maka akan banyak produk-produk yang digunakan oleh para wisatawan, baik itu produk makanan maupun produk-produk lain seperti kira ada sanggar batik di sini, kemudian produk-produk lain. Untuk itu hari ini menyampaikan kepada kalian yang memiliki produk-produk itu agar mendaftarkan dirinya untuk memperoleh sertifikasi halal. Memang ada beberapa proses yang dilalui Pak Lurah, cuman sekarang ini untuk pendaftaran itu sangat gampang Pak. Nanti hubungi para pendampingnya, jadi pendampingnya ini nanti yang akan menunjukkan caranya kepada kita, dan itu gratis semua Bu. Pendaftarannya ini nanti melalui BPJPH Provinsi Jambi di Kanwil Kementerian Agama. Kemudian nanti ada proses-proses berikutnya, ada pemeriksaan segala macam. Itu diikuti saja. Karena ini sangat penting. Produk sertifikat produk halal ini, Bu, ini salah satu fungsi utamanya adalah mendorong agar produk kita ini laku di pasar. Karena ada kesadaran di mana-mana sekarang. Ketika para konsumen itu melihat produk-produk kita, salah satu yang ditengok itu adalah label halalnya. Itu. Ternyata saya ketemu dengan para pengusaha besar Bu, yang ekspor itu. Ternyata bahkan di negara-negara yang non-muslim itu menjadi indikator dia untuk mengimpor barang dari kita. Nah, orang non-muslim itu mencari label halal itu, karena kalau sudah diberi label halal, ada jaminan bahwa barang tersebut bisa dipakai baik oleh umat Islam maupun umat non-Islam. Nah ini makanya kami sangat mendorong, dan sampai tahun 2024 ini di Jambi ini Kementerian Agama sudah memfasilitasi sekitar 2.700 UMKM Bu, yang sudah memiliki sertifikat halal dan sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Prosesnya sangat gampang, hanya nanti ketika ada pemeriksaan Pak Lurah, ini juga sekaligus diedukasi, dikasih tahu kepada UMKM ini proses pembuatannya, kebersihannya seperti ini. Dari segi zatnya, misalnya ibu-ibu yang bikin kerupuk gitu. Mungkin produk-produk yang ibu gunakan kata Pak Lurah tadi kayak kecap, tentu bapak-bapak, ibu-ibu juga memilih kecap yang bersertifikat. Nah, kan itu caranya Pak. Ini sangat mempermudah. Kalau ditanyakan, ini kecap apa Bu? Kecap cianu Pak. Tapi kecapnya sudah bersertifikat. Nah ini nyambung halalnya ini nyambung, tidak ada satu item pun dalam campuran produk kita itu yang tidak halal.
termasuk berkaitan dengan pakaian. Jadi bukan hanya dalam Pak Ketua, bukan cuma dalam makanan baik, tapi dalam pakaian. Kita kan pengen batik yang kita pakai ini, jilbab yang kita pakai ini tidak ada zat-zat yang dilarang oleh agama. Nah ini saya sangat bersyukur hari ini kan dihadiri oleh para pelaku usaha. Kemudian yang terakhir mungkin Pak Lurah, saya melihat karena saya tahu daerah sini, saya melihat memang perkembangan Danau Sipin ini luar biasa dan ini menjadi salah satu destinasi wisata utama yang kelebihannya itu karena mudah dijangkau, Pak. Secara infrastruktur, ini Pak Kapan udah mulai nih ya. Untuk itu kami berharap masyarakat di sini Pak Ketua bisa mempersiapkan diri menerima orang lain ya nak, menyadari bahwa kita ini dikunjungi orang, di samping bermanfaat bagi ekonomi masyarakat setempat. Mudah-mudahan desa wisata ini betul-betul bisa memajukan Kelurahan Lego ini Pak, dan dalam keadaan yang aman kita jaga keamanan pendatang. Kalau ada hal-hal dikasih tahu secara baik. Kemudian tidak ada halal itu dalam pergaulan bebas juga Pak Lurah dari aspek agama. Jangan kaget dibikin tempat-tempat yang tidak baik ya dak. Nah, ini penting Pak, ini diperhatikan karena saya perhatian seperti itu. Kadang-kadang tempat wisata ini itu yang merusaknya Bu. Anak-anak kita nanti terpengaruh. Dia nengok orang bebas bergandengan tangan, orang pacaran sini. Nah, anak kita terbiasa dia macam itu, kayak nengok orang. Nah, untuk itu ini wisata yang agamis, wisata yang islami, dan produk-produknya halal. Demikian, terima kasih Pak Lurah, terima kasih Bu Camat, Pak Ketua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mengikuti kegiatan pusat ya. Yang saya hormati Bapak Haryanto, Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beserta Ibu Direktur. Yang kami hormati Bapak Ibu Kapus dan Sekretaris BPJPH, Bapak Ibu Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Bupati dan Wali Kota, Sekda, Kabupaten Kota, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, Kepala Kantor Urusan Agama seluruh Indonesia, Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis, dan seluruh LP3H dan LPH, serta seluruh pendamping proses produk halal yang hadir secara virtual pada hari ini. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, berjumpa Bapak Ibu semuanya secara daring dari seluruh lokasi desa wisata di pelosok Nusantara. Kegiatan ini merupakan wujud kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan BPJPH Kementerian Agama, pemerintah daerah, Satgas Halal, Asosiasi Desa Wisata, Perangkat Desa, Pokdarwis, P3H, LPH, serta masyarakat pegiat halal. Dalam rangka meningkatkan literasi dan awareness tentang wajib halal yang akan berlaku secara nasional di bulan Oktober 2024. Kami percaya dengan peningkatan literasi dan awareness ini, partisipasi pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produk dan jasa
akan meningkat secara signifikan. Rencana aksi sinergi program WHO 2024 di desa wisata juga akan mendorong perkembangan destinasi wisata ramah Muslim atau Muslim Friendly Tourism, serta akan meningkatkan ranking Indonesia pada Global Muslim Travel Index. Kegiatan ini dirancang langsung menyentuh pelaku usaha di desa wisata, berupa pendampingan pelaku usaha dan layanan sertifikasi halal on the spot. Kami mencatat beberapa objek sertifikasi halal yang potensial di desa wisata, diantaranya adalah makanan siap saji, restoran, warung makan, makanan dan minuman dalam kemasan, peganan oleh-oleh, kain, bahan sandang, barang gunaan, hotel, hostel, atau penginapan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu semua bahwa kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dan kontribusi positif dari 247 lembaga pendampingan proses produksi halal tersebar di seluruh Indonesia, 71 lembaga pemeriksa halal, dan 92.982 pendamping proses produksi halal, serta 1.220 auditor halal, dan juga ikut partisipasi sebanyak 5.913 KUA, 240 Satgas Provinsi, 514 Satgas Kabupaten Kota, serta seluruh perangkat Kementerian Agama. Serta saya kira juga teman-teman dari Dinas Pariwisata di Kabupaten Kota seluruh Indonesia, serta Pokdarwis. Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi ini, dan tidak lupa kami menyampaikan penghargaan kepada semua stakeholder yang terlibat. Semoga kerja ikhlas Bapak Ibu semua dicatat sebagai amalan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sosialisasi kewajiban sertifikasi halal merupakan kegiatan yang berkelanjutan yang kita sudah laksanakan sejak bulan Maret, April, dan sampai bulan Mei ini. BPJPH telah melakukan kampanye wajib sertifikasi halal tahun lalu di 1.012 titik lokasi di seluruh Indonesia. Bahkan memperoleh rekor muri sebagai kampanye serentak tersebar di Indonesia. Tahun ini BPJPH juga melanjutkan kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober 2024 melalui serangkaian kegiatan. 5 Maret lalu BPJPH menggelar sosialisasi WHO 2024 serentak di 5.040 titik lokasi se-Indonesia. Kemudian 15 Maret 2024 BPJPH juga menggelar layanan pendaftaran sertifikasi halal on the spot sebanyak di 405 titik lokasi di 27 provinsi. Lalu pada 4 April yang lalu BPJPH juga melaksanakan sosialisasi wajib halal melalui pengawasan terpadu sektor hulu di rumah potong hewan, rumah potong unggas, dan produk makanan dan minuman serentak di 1.068 titik lokasi di 34 provinsi. Kami meminta dukungan dan kontribusi Bapak dan Ibu untuk terus bekerja sama mewujudkan penjaminan halal di Indonesia. Sebelum menyapa Bapak Ibu di berbagai desa wisata, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jangan lupa cakepnya. Anak kelinci suka melompat. Cakep. Melompat ke atas kereta. Mari sukseskan WHO 2024 di 3.000 desa wisata. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang kami muliakan. Siap, kami sudah on Zoom ya. Baik, untuk silakan, Pak, menerima masukan dari Bapak Ibu semua. Silakan. Assalamualaikum Pak Haryanto, apa kabar? Sehat? Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, ya bagaimana kawan-kawan penggiat desa wisata? Ini disapa oleh Bapak Kepala Badan
dari Sumatera, mudah-mudahan sudah bergabung dan menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kaban BPJPH, Bapak Deputi Pariwisata. Alhamdulillah Pak Kaban, kami laporkan kami pada hari ini berada di desa wisata. Ini di tengah-tengah kota Jambi Pak, tapi ada Danau Sipin namanya. Kami berkumpul di sini dan alhamdulillah dari pagi tadi para Satgas BPJPH Provinsi Jambi sudah menerima 48 pendaftaran calon sertifikasi halal yang sudah dilayani pada hari ini, dan insya Allah selanjutnya akan proses. Kami laporkan Pak Kaban bahwa seprovinsi hingga jam 10 tadi kita sudah menerima pendaftaran sertifikasi halal ini sebanyak 460 calon yang mendaftar. Kemudian pada hari ini di Provinsi Jambi dalam kegiatan ini ada 46 titik lokasi yang terdiri dari 11 kabupaten kota. Dan alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan berkumpul dikelilingi oleh emak-emak UMKM ini di tepi Danau Sipin Pak. Danau Sipin ini danau yang berada di kota Jambi dan mulai berkembang objek wisata ini 3 atau 4 tahun terakhir. Kemudian perlu kami sampaikan untuk Pak Deputi, ini ada Pak Lurahnya Pak. Dari tadi mau ada yang disampaikan kepada Pak Deputi. Kami silakan Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Deputi. Ya, kami dari Jambi, khususnya di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, memang sudah dari pagi tadi berkumpul untuk mengikuti Zoom pendamping sertifikasi halal 3.000 desa wisata di seluruh Indonesia. Saya selaku Lurah Lego memang menghimbau kepada pelaku usaha atau UMKM yang ada di kelurahan kami ini agar semua harus mendapat sertifikasi halal. Mudah-mudahan dengan ada pendampingan ini dapat difasilitasi oleh Kemenak, khususnya Kanwil Provinsi Jambi. Dan juga fasilitas pariwisata wisata. Oh ya Pak Deputi, ini ada permintaan mungkin oleh ibu-ibu masyarakat di sini, karena ini Danau Sipin ini merupakan satu-satunya pusat pariwisata objek wisata yang ada di tengah kota Jambi. Jadi memang kami di sini Pak Deputi ada permintaan untuk pemberian tenda untuk UMKM. Saya rasa mudah-mudahan ini dapat dipenuhi. Dan juga mungkin fasilitas lainnya seperti etalase dan juga perlengkapan-perlengkapan untuk usaha UMKM kreatif ini. Dan juga mudah-mudahan ini menjadi meningkatkan penghasilan khususnya warga kami di Kelurahan Lego ini. Terima kasih Pak Deputi. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan Pak Kaban dan Pak Deputi. Mungkin khusus untuk Pak Deputi, insya Allah objek-objek wisata yang dimiliki oleh dari pariwisata, insya Allah kami akan membantu Pak Kaban untuk mendukungnya dengan sertifikasi halal. Mudah-mudahan objek wisata, tempat-tempat wisata, terutama masyarakat dan desa sadar wisata di Provinsi Jambi, insya Allah kami akan dukung sepenuhnya, kami support dengan produk-produk yang bersertifikasi halal. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Pak Kaban, sehat selalu. Pak Deputi, sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sertifikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 48 Ya. Ya, ini udah. Mudah-mudahan 48 ini bisa berhasil menghasilkan sertifikat halal untuk produknya. Sebagai Kanwil yang ada di Kota Jambi, kerupuk juga ya? Atau ikan-ikan Iya, Pak. bagaimana? Kalau untuk di danau ini ada yang spesifik itu bahan dari ikan, Pak. Ikan wilis namanya itu. Keripik ikan wilis. Dan alhamdulillah sudah kita sertifikasi. Oke. Siap, makasih Pak Kanwil. Salam semua di sini, saya di Izin menambahkan Pak. Silakan Pak Deputi. Ya, Pak Kaban. Pak Deputi, ya. Silakan Pak. Pak Deputi diundang Pak Lurah ke sini, Pak. Baik, terima kasih. Ini Jambi. Ini cuman 10 menit dari bandara, Pak Deputi. Di Danau Sipin ya Pak ya, danau di Iya, Pak, iya, tengah Kota Jambi. Ini potensinya memang potensi wisata yang cukup menjanjikan dan sangat menarik bagi kunjungan wisatawan, baik wisatawan di Nusantara maupun juga wisatawan mancanegara. Ini juga tadi terima kasih pesan dari emak-emak ini, the power of emak-emak pelaku perusahaan yang di garda terdepan dalam pengembangan ekonomi kreatif di destinasi-destinasi wisata. Terima kasih Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami mencatatnya ini karena memang di kami walaupun tentu di tengah-tengah keterbatasan yang ada, kami memiliki program bantuan pemerintah untuk pengembangan ruang kreatif ya. Jadi kalau tadi ada fasilitasi atau sarana misalnya untuk usaha UKM, tenda-tenda dan lain-lain, ini memang menjadi bagian dari sasaran dari intervensi dan penetrasi program bantuan pemerintah. Izin kami catat, Alhamdulillah, terima kasih. Ini tepuk tangan semua nih Pak Deputi. Memang ada agenda kegiatan di Jambi, terutama juga karena memang potensinya luar biasa. Nanti kami akan ada semacam forum diskusi atau tepatnya bimbingan teknis penguatan tata kelola destinasi wisata. Nanti kami mohon izin kami nanti berkoordinasi dengan Bapak yang hadir di sini, khususnya para pelaku perwakilan dari pelaku usaha di sekitar Danau Sipin di Kota Jambi ini. Jambi secara keseluruhan Pak Kepala Badan dan Bapak Ibu sekalian, memang potensi pariwisatanya sangat bagus, berbasis terutama budaya dan alam ya. Selain kita kenal Jambi memiliki Danau Kerinci, tetapi juga event-event besar juga layak dihadiri oleh kita semua para penggiat pariwisata. Di samping itu juga kami mencatat ada 4 desa wisata unggulan yang ada di Jambi. Desa wisata Muara Jambi, desa wisata Muara Madras, desa wisata Lekuk 50 Tumbi, dan desa wisata Pentagen. Ini desa-desa wisata unggulan. Semoga saja bersama dengan Bapak Ibu yang hadir di sini bisa terus memaksimalkan upaya mendorong program sertifikasi halal ini, karena sertifikasi halal sangat berkaitan erat dan bahkan sangat signifikan bagi suksesnya program wisata ramah Muslim. Jadi ini juga bagian dari sosialisasi penting betapa wisata ramah Muslim sebagai komitmen peningkatan pelayanan kepada para wisatawan itu akan terdorong dengan maksimal di desa-desa wisata di Provinsi Jambi pada umumnya. Terima kasih, kami nanti izin berkoordinasi lebih lanjut dengan perwakilan dari Bapak Ibu yang tadi terutama aspirasi untuk penguatan sarana UKM, terutama para pelaku kuliner di sekitar Danau Sipin ini. Ya, terima kasih. Karena di sini memang sudah selayaknya Kelurahan Lego ini menjadi tempat wisata. Karena salah satunya kita mempunyai rumah tenun,
dan juga galeri tenun, rumah batik. Kemudian di tempat kita juga ini mempunyai kelenteng tua di RT 25 di dalam. Dan juga kami juga mempunyai candi Gerabah. Nah, mungkin sebagian rakyat Jambi, mungkin masyarakat Jambi belum populer candi Gerabah ini. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan event-event seperti lomba ketek hias, itu alhamdulillah kami tahun kemarin mendapat juara satu. Tahun ini juara satu. Kami menampilkan ketek hiasnya berupa replika candi Gerabah. Alhamdulillah juara satu. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, insya Allah mudah-mudahan Kelurahan Lego ini lebih dikenal dengan wisata-wisatanya yang memang bukan wisata inovasi, tapi ini memang wisata yang tinggalkan dari nenek moyang kita dulu sudah ada di sini, cuman belum tereksplor. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan wisata, insya Allah mudah-mudahan, apalagi ini salah satu dari 3.000 Kelurahan Lego ini masuk, insya Allah mudah-mudahan kita sudah terkenal di seluruh Indonesia dengan produk-produk yang nanti dikeluarkan dari rumah tenun ini. Dan juga nanti sebentar lagi mungkin kita sudah mengikuti Zoom, nanti kita bisa mendengar arahan-arahan dari Kementerian Agama tentang produk halal dan manfaatnya untuk apa bagi ibu-ibu sekalian. Karena nanti kalau sudah mendapat sertifikat, masyarakat yang membeli produk kita dengan adanya label halal tadi, mereka tidak ragu dan juga tidak takut untuk membeli produk-produk kita, ya Bu ya. Nah, sertifikasi halal ini sangat penting. Jadi produk-produk yang dijual oleh para ekraf yang ada di objek wisata ini sangat terjamin jika ada sertifikasi halalnya. Jadi kita tidak khawatir lagi karena sertifikasi halal ini di samping fisiknya memang halal dan juga prosesnya nanti sehingga suatu itu bisa menjadi produk. Nah, ini harus dilakukan dengan sangat higienis sehingga produk tersebut bila dikonsumsi halal menurut agama, kemudian juga memberi efek kesehatan bagi masyarakat kita. Bahwasanya kami memang dari dulu ingin bercita-cita, istilahnya para UM kami yang ada di sini diberikan produk halal. Karena apa? Orang akan datang ke tempat kami dan memakan makanan kami, tentu kami harus mempersiapkan produk yang bersifat produk halal. Gitu. Kemudian juga, alhamdulillah juga, istilahnya selama ini orang beranggapan desa kami yang selalu dikatakan sangat buruk, tapi alhamdulillah dengan adanya desa wisata dan UMKM yang ada di sini yang mau bangkit kita ya untuk memperkenalkan produk yang ada di sini ke masyarakat internasional dan nasional, khususnya Kota Jambi dan Provinsi Jambi. Sebenarnya apalagi yang mau saya sampaikan, tapi ini saya sudah terharu karena apa? Kami sebagai titiknya di sini untuk pelegalan atau launchingnya pembuatan sertifikat halal dengan gratis, Bapak. Ya. Kemudian juga kami ingin ini tidak mungkin hanya sekali ini, tapi berkelanjutan nanti bisa yang UMKM yang ada berada di Kecamatan Danau Sipin untuk bisa mengurus secara gratis kembali. Nah. Kami pelaku usaha mendukung wajib halal Oktober 2024. Kami mendukung program wajib halal Oktober 2024. Kami masyarakat mendukung program wajib halal Oktober 2024. Kemudian kami juga dari pemerintah kelurahan Sungesem sangat mengapresiasi sekali Bu dan sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan sertifikasi halal ini, yang mana kegiatan ini dilakukan gratis sampai bulan Oktober ya Bu. Dan ini tentunya sangat membantu dan sangat
terima kasih lagi sekali lagi karena dengan adanya kegiatan ini para pelaku UMKM yang ada di kelurahan kami bisa terakomodir dan terbantu karena selama ini mungkin kami Bapak Ibu sekalian sangat kesulitan ya Bu Pak ya, apalagi terkait biaya kan lumayan, dan pada hari ini serentak di seluruh Indonesia semua UMKM mendapatkan bantuan keringanan sertifikasi atau sertifikat halal secara gratis, dan kami juga menargetkan nih Bapak Ibu mudah-mudahan sebelum Desember 2024 ini semua UMKM yang ada di Kelurahan Singasang bisa terakomodir dan sudah memiliki produk halal. Anggota PKK 4 kecamatan dan juga saya termasuk pengurus LKP Sekeraba. Jadi pendapat saya tentang sertifikat halal ini, saya betul-betul berterima kasih kepada pemerintah yang telah mempermudah masyarakat untuk pengurusan sertifikat halal yang selama ini masyarakat mungkin agak kurang paham tentang cara kepengurusan. Ya, saya berharap dengan adanya dipermudahnya sertifikat halal membuka pikiran masyarakat yang mempunyai UMKM untuk terus mengurus ke sertifikat halal. Saya selaku pelaku usaha UMKM yang berlokasi di Desa Wisata Pendung Talagerting sangat mendukung penuh layanan sertifikasi halal serentak di 3.000 desa wisata se-Indonesia wajib halal Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Danisa, saya buat Ibu Daerah Wisata Kecamatan Jalan. Saya ucapkan terima kasih kepada para pendamping sertifikat halal yang mana hal ini sangat kami perlukan, sangat penting bagi usaha yang ada, usaha-usaha yang ada di kelurahan terutama di Kecamatan Darussuci ini. Tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan untuk kelanjutan, untuk kesuksesan apabila ada sertifikat halal ini. Jadi UMKM kami bisa masuk ke dalam swalayan-swalayan yang tentu saja sertifikat halal ini adalah salah satu syarat untuk memasuk produk ke dalam swalayan yang ada di Kota Jambi. Saya ucapkan terima kasih waktu dan semua yang telah diberikan kepada kami. Semoga kesuksesan dari ini